Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan ketujuh, yaitu struktur modal yang pertama. Untuk penjelasan dan pengertian serta materi-materi yang ada sudah bisa di-download melalui modul. Kemudian bisa dibaca untuk sedikit tambahan materi. Yang pertama, di sini ada pembahasan untuk mengetahui besarnya biaya modal dalam kaitannya dengan struktur modal dan nilai perusahaan. Ada beberapa rumus yang digunakan. Yang pertama adalah menghitung keuntungan atau return obligasi. Jadi yang kita hitung obligasinya saja. Nah, disimbolkan KI atau return keuntungan dari obligasi adalah bunga hutang obligasi tahunan dibagi dengan nilai pasar obligasi yang beredar. Kemudian yang kedua, untuk menghitung return saham biasa, ini saham biasa ya, yaitu adalah laba untuk pemegang saham biasa dibagi dengan nilai pasar saham biasa yang beredar. Kemudian yang ketiga, menghitung return bersih atau keuntungan bersih perusahaan, yaitu KO atau biaya operasi bersih dibagi dengan total nilai perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu pendekatan laba operasional bersih. Pendekatan laba operasional bersih ini ditemukan atau dikemukakan oleh David Duren tahun 1952. Pada pendekatan ini diasumsikan bahwa investor memiliki reaksi yang berbeda terhadap penggunaan hutang perusahaan. Biaya modal rata-rata bersifat konstan, tetap berapapun jumlah hutang yang digunakan perusahaan. Sehingga pertama yang diasumsikan biaya hutang konstan. Jadi hutangnya sama terus-menerus. Kemudian penggunaan hutang yang semakin besar oleh pemilik modal atau perusahaan sendiri dapat dilihat sebagai peningkatan risiko perusahaan. Jadi semakin besarnya hutang, maka risiko dari perusahaannya akan semakin meningkat. Nah, untuk memudahkan teman-teman memahami, di sini ada contoh soal. Saya sudah merincikan sedikit cara atau sedikit cara singkat agar lebih mudah dalam memahaminya. Kita pindah split jadi 2. Nah, di sini saya sudah ada modul, sudah ada tabelnya, tabel yang ada di Excel. Udah, nah kemudian kita masukkan angka-angkanya. Sebelumnya kita baca soalnya terlebih dahulu. Suatu perusahaan mempunyai hutang sebesar 8 juta, hutangnya 8 juta, kita masukkan ke kolom hutang. Nilai pasar hutang ya, yang dimasukkan ya, 8 juta. Dan dengan tingkat bunganya, tingkat suku bunganya di sini 15%. Laba operasional bersih yang diperoleh IO sebesar 8 juta. Jadi laba operasional bersihnya 8 juta, nilai hutangnya 8 juta juga. Kemudian tingkat kapitalisasi total sebesar 20%. Nah, nilai saham atau jumlah saham beredar sebanyak 10.000 lembar. Nah, ini bisa kita hitung. Yang pertama, misal dari di sini kan ada 8 juta 20. Nah, nilai total perusahaan didapat dari mana? 40 juta ini. 40 juta adalah dari, kita lihat di Excel-nya lagi, 8 juta dibagi dengan 20%, 40 juta.
Jika di sini bisa dilihat 8 juta dibagi 0,2 atau 8 juta dikali 100 dibagi 20. Kemudian nilai hutang adalah nilai hutang dari perusahaan. Selanjutnya yang nilai pasar saham adalah 40 juta dikurangi dengan 8 juta. 32 juta. Kemudian lanjut di laba untuk pemegang saham biasa atau E. Sini. Sebelum masuk ke E, kita hitung bunga hutangnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada di dalam kurung 15% dikalikan dengan 8 juta. 15%-nya adalah tingkat suku bunga dikalikan dengan hutangnya. Nilai pasar hutang 8 juta. 1,2. Kemudian laba untuk pemegang biasa adalah 8 juta. Laba bersihnya dikurangi dengan hutang. Sehingga menghasilkan 6.800.000. Kemudian KE atau tingkat return saham biasa, kita menghitung dari saham biasa ya. Yaitu adalah dapat dilihat di sini 6.800.000 dibagi 32 juta. 6.800.000 saham biasa dibagi dengan 32 juta. Hasilnya adalah 21,25. Nah, harga per lembar saham yaitu 32 juta dibagi dengan 10.000. 3.200. Kemudian kita baca keterangannya di sini, apabila perusahaan ingin mengganti modal sahamnya dengan hutang, misal sebesar 16 juta. Jadi kan sebelumnya kita punya sahamnya 32.000. Nah, 32.000 ini kita ganti 16 jutanya menjadi hutang. Maka sahamnya ini 10.000 di buyback atau dibeli kembali sehingga menjadi 16.000 dibagi 3.200. 16 juta maaf hutangnya ya. 16 juta hutangnya. Ini harga per lembar sahamnya masih sama, 3.200. Kita bagi di sini 16.000 dibagi dengan 3.200. Hasilnya 5.000 lembar. Sehingga dari yang awalnya 10.000 menjadi 5.000 lembar saham yang beredar. Dengan demikian nilai perusahaan akan berubah menjadi nilai perusahaannya sama, masih 8 juta. Ini juga 20%. Kemudian nilai total perusahaannya kita copy dari samping 40 juta masih sama. Nilai pasar sahamnya 24. Dari mana 24? Nah, di sini adalah 16 ditambah dengan 8. Karena yang 8 masih tetap. Kan hutangnya 8 juta masih tetap ditambah dengan 8 juta. 24 juta. Nilai pasar sahamnya yaitu 40 dikurangi 24. Tingkat suku bunganya masih sama. Tingkat bunga hutangnya kita dapatkan 3 juta 600. Nah, di sini kan terlihat nih, 24 jutanya didapat dari mana? 8 juta ditambah 16 juta dikali 15%, 3 juta 600. Kemudian, laba pemegang saham biasa yaitu 8 juta dikurangi 3.600 sehingga 4 juta 400. Untuk tingkat return sahamnya 4 juta 400 dibagi 16 juta 27.500. Harga pasar sahamnya sama, sehingga bisa dilihat dari sini, dilihat dari tabel, untuk
returnnya, pengembalian ke saham biasanya lebih tinggi dibanding yang opsi yang pertama. Namun perlu diingat, nilai sahamnya turun, nilai pasar sahamnya turun, tapi keuntungan yang dimiliki meningkat. Jadi bisa dikatakan optimum. Karena resiko yang ada akan menghasilkan keuntungan yang ada pula. Maka high risk, high return, ingat prinsip ekonominya. Maka jika resikonya tinggi, maka hasil yang didapatkannya atau keuntungan yang didapatkan juga tinggi. Sekian video dari saya. Tolong diperhatikan, disimak hingga akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.